Bab 991. Tidak diperlukan alasan apapun. Melihat dia tidak menjawab, Golden Ye berpikir dalam, atau dengan kata lain, di mata kamu, aku adalah tipe orang yang ringan dan tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat diandalkan yang berlari keluar untuk makan enak saat istrinya sedang hamil. Audrey Han. Dia sedikit terkejut, kapan Golden Ye menjadi begitu banyak bicara. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membalasnya dengan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Audrey Han teringat masa lalu, teringat bahwa Golden Ye memiliki lidah yang ganas, dan sering mengkritik dirinya sehingga frustrasi dan tidak dapat berbicara. Jadi, dia telah memulihkan sifat dahulunya kembali. Audrey Han berkedip, bulu matanya terus berkedip seperti dua kipas kecil. Tampilan ini membuat Golden Ye hampir tidak bisa menahannya, dan hampir menciumnya. Tapi memikirkan apa yang Audrey katakan pada dirinya sebelumnya, Golden Ye terdiam selama beberapa detik, dan mengulurkan tangan untuk menutupi matanya, dengan suara rendah, jika kamu tidak ingin aku menyentuh kamu, lain kali jangan menatapku dengan mata seperti ini, dan jangan sesukamu menggodaku. Ketika dia berpikir bahwa dalam 7 bulan ke depan, sebelum dia melahirkan seorang anak, dia harus menahan hasratnya, Golden Ye merasa bahwa tubuhnya dapat menyala kapan saja. Apa yang dimaksud dengan telah merayunya? Tidak bisakah dia melihat bahwa Audrey menolaknya dengan serius? Mengapa dia mengira aku menggodanya? Mengingat apa yang dia katakan barusan, meskipun mata Audrey Han ditutupinya pada saat ini, namun dengan jarak antara dia dan Golden Ye, tidak ada perbedaan antara ditutupi atau tidak. Dia menambahkan satu kalimat dengan nada samar. Kapan aku merayumu, aku jelas-jelas sedang menolakmu. Kamulah yang tidak bisa menahannya, seperti di kantor sebelumnya, padahal kamu yang menginginkannya, tapi, Sebelum dia selesai berbicara, bibir Audrey Han dihadang oleh seseorang. Bagai melampiaskan emosinya, bibir tipis Golden Ye meluncur ke arahnya dengan ganas, tetapi dengan cepat ditarik mundur. Dengan sebuah ciuman, Audrey Han merasakan Golden ingin menciumnya tetapi tidak berani, karena takut akan menyebabkan kebakaran. Setelah itu, tidak ada gerakan lagi. Mata Audrey Han masih tidak terlihat, dia berkedip, dan bulu matanya kebetulan tergores di telapak tangan Golden Ye, dan merasakan tubuhnya menjadi kaku. Detik berikutnya, Golden Ye berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Audrey Han membuka selimut bersamaan, bangun dan duduk. Kenapa kamu pergi? Golden Ye pergi ke kamar mandi tanpa melihat ke belakang. Mandi. Kemudian dia membanting pintu kamar mandi. Malam itu sangat gelap, dan hiruk-pikuk malam berangsur-angsur memudar, mobil menjadi berkurang di jalanan, bayang-bayang lampu jalan tertarik panjang, dan kendaraan menjadi yang melintas berkurang. Arthur Xiao membuka navigasi dan mengemudikan mobil dengan saksama. Audrey Han sedang duduk di kursi sebelahnya. Mungkin karena kelelahan, setelah masuk ke dalam mobil dan berbicara beberapa patah kata dengan Arthur Xiao, ia kemudian menutup matanya dan beristirahat. Selain terdengar napas kedua orang itu, tidak ada suara lain lagi di dalam mobil. Tiba-tiba terpikir oleh Arthur Xiao bahwa jika Gita ada di sini, suasana mobilnya mungkin akan menjadi lebih ramai. Jika suasana begitu tenang seperti ini, dia malah merasa tidak terbiasa. Mobil dengan cepat mencapai tujuannya dan berhenti di depan hotel. Audrey Han yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, membuka matanya ketika mobil berhenti, lalu mengangkat matanya dan melirik pemandangan di luar jendela, dan ketika dia menemukan bahwa dia telah tiba, dia melihat ke arah Arthur Xiao di kursi pengemudi. Terima kasih, karena telah memberiku tumpangan. Arthur Xiao mengangguk padanya, sama-sama, Tuan Han, Anda adalah kakak dari Nona muda. Awalnya, Tuan muda Ye sendiri yang akan menyetir, tetapi aku menggantikan Tuan muda Ye mengantarmu, jadi ini juga termasuk bagian dari pekerjaanku. Karena itu adalah bagian pekerjaannya, Audrey Han tidak mengatakan apa-apa padanya, mengangguk dan membuka pintu. Arthur Xiao juga ikut turun dari mobil,
membuka bagasi, dan mengeluarkan koper untuk Andri Han. Terima kasih banyak. Andri Han menerima koper. Melihat punggung pria itu, pikiran Arthur Xiao dipenuhi dengan ekspresi patah hati Gita. Dia seharusnya berbalik dan pergi setelah tiba di sini, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Merhan sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Pada akhirnya, Arthur Xiao tidak menahan dorongan hatinya dan mengatakan sesuatu dari belakang hadapannya. Andri Han menjadi berhenti, dia menoleh untuk menatap mata Arthur Xiao. Dari mana terlihat? Arthur Xiao tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan berat. Andri Han melengkungkan bibirnya ke arahnya dengan samar, hari ini telah merepotkanmu, aku memang selalu terlihat seperti ini, berhati-hatilah dalam perjalanan pulang. Sebelum dia sempat berbalik kali ini, Arthur Xiao menggigit gigi belakangnya dan berkata dengan tegas, jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Dengan mengatakan ini, Arthur Xiao sebenarnya ingin mengujinya. Mengujinya untuk melihat bagaimana reaksi Andri Han, selama dia menunjukkan sedikit keraguan dan kengganan, Arthur Xiao akan mundur dan berhenti mengganggu kehidupan Gita. Jadi setelah Arthur Xiao selesai berbicara, dia menatap Andri Han dengan saksama. Kemudian dia kecewa. Karena dia tidak melihat gelombang atau pasang surut di wajah Andri Han, bahkan di matanya, tidak ada gelombang sedikitpun. Asisten Xiao, aku pikir mungkin kamu memiliki sedikit kesalahpahaman. Setelah beberapa saat, Andri Han akhirnya membuka mulutnya, menjelaskan kata demi kata, Gita adalah teman adik aku. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan bertemu satu sama lain, tetapi tidak ada hubungan apapun antara aku dan dia. Tidak ada sama sekali. Semua disangkalnya dengan bersih. Arthur Xiao terkejut, dan menyipitkan matanya sedikit, kamu benar-benar tidak merasakan perasaan sedikit pun padanya. Dia tidak percaya. Keduanya sudah saling kenal begitu lama, dan Gita menyukainya begitu lama, tidak mungkin baginya untuk tidak merasakan apapun saat ini. Apakah karena muncul sesuatu di pikiran Arthur Xiao, penyamaran Tuan Han sangat bagus, tetapi karena terlalu sempurna, aku malah meragukanmu. Terus, Andri Han melanjutkan kata-katanya, matanya tenang, tidak peduli apakah aku memiliki perasaan terhadapnya atau tidak, ini juga masalah pribadi aku. Ini tidak ada hubungannya dengan asisten Xiao bukan? Arthur Xiao merasa kesal dan tertawa setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dia katakan salah, memang dia yang sedikit terlalu mencampuri urusan orang lain. Sebenarnya, aku memang tidak berhak menanyaimu, tapi aku tidak ingin dia terluka. Tatapan Andri Han jatuh tajam ke wajahnya, tatapan matanya terlihat begitu dalam terasa seperti bisa melihat ke hati terdalamnya. Asisten Xiao menanyakan ini padaku, hanya untuk mencari alasan untuk dirimu sendiri. Tapi kamu sudah lupa, tidak perlu izin aku untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Setelah berbicara, Andri Han mengalihkan pandangannya dan tidak melihat ke arahnya Arthur Xiao lagi, melihat jauh ke depan, nadanya lebih dingin, tapi karena kamu telah bertanya, maka aku sudah menjelaskan, tidak ada kemungkinan antara aku dan dia. Arthur Xiao, kenapa? Andri Han tersenyum tipis, kenapa kamu menyukainya? Arthur Xiao, ada begitu banyak hal yang tidak memerlukan alasan apapun. Sangat jarang Arthur Xiao mendengar begitu banyak kata yang keluar dari mulut Andri Han, dia mengira bahwa Andri Han sudah marah. Siapa sangka bahwa dia akan menoleh dan mengatakan begitu banyak kata pada dirinya. Bersambung.